Halo, ketemu lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar tentang sistem limfatika. Jadi pada topik sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem peredaran, di mana sistem peredaran itu terdiri dari sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sistem kardiovaskular dan juga sistem limfatika atau yang disebut juga dengan sistem getah bening. Nah, untuk sistem limfatika ini sendiri merupakan jaringan pembuluh seperti pada sistem kardiovaskular, tetapi sistem ini tidak memiliki jantung untuk memompa. Jadi cairan pada sistem limfatika ini akan beredar dengan adanya kontraksi dari otot-otot di tubuh kita. Nah, sistem ini juga terdiri dari pembuluh dengan katup dan kelenjar yang terdapat pada tempat-tempat tertentu seperti pada ketiak, pada timus, pada limfa, dan lain sebagainya. Cairannya sendiri disebut juga dengan cairan getah bening atau cairan limfatika, yang ini sebenarnya berasal dari plasma darah. Ya, jadi ketika darah itu beredar, ada sebagian kecil dari plasma darah itu nantinya yang akan menjadi cairan limfatika ini sendiri. Sistem limfatika sendiri merupakan sistem yang nantinya akan berperan pada sistem pertahanan tubuh atau sistem imun, dan pada kerjanya nanti akan dibantu oleh organ-organ limfoid. Nah, organ-organ limfoid itu antara lain ada tonsil, ada thymus gland, kemudian ada nodus limfatikus, ada spleen atau limpa, kemudian bone marrow atau sumsum tulang, kemudian lymphatic vessel. Nah, sistem limfatika atau peredaran limfatika ini merupakan sistem sirkulasi yang mengedarkan getah bening. Ya, di sini penting dalam pertahanan tubuh atau kekebalan. Nah, getah bening sendiri itu merupakan cairan bening yang tidak berwarna, dan ini berasal dari kata Latin limfa yang artinya seperti air. Ya, asal muasalnya memang dari plasma darah, tadi sudah sempat saya ulas sedikit. Jadi setelah darah itu beredar, kan di dalamnya ada plasma darah. Plasma darah ini yang nanti akan membawa nutrisi, kemudian menjalurkan ke sel-sel yang ada di tubuh. Setiap hari pada tubuh manusia itu akan diedarkan sekitar 20 liter cairan plasma, yang ini akan dilepaskan ke ruang interstisial. Nah, 17 liternya itu akan langsung dikembalikan lagi ke pembuluh darah, sedangkan 3 liternya itu nanti akan disalurkan melalui sistem limfatika ini, yang nantinya akan menjadi cairan limfatika. Selanjutnya kita akan melihat fungsi dari sistem limfatika. Jadi sistem limfatika ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengambil kelebihan cairan jaringan. Jadi cairan jaringan yang dimaksud di sini ini adalah cairan plasma yang sudah keluar dari pembuluh darah. Nah, ketika darah itu dipompa dari jantung melewati pembuluh darah, maka tekanan darah itu akan menyebabkan kebocoran cairan dari kapiler, dan ini akan mengakibatkan akumulasi cairan di ruang interstisial, yaitu ruang-ruang antar sel dalam suatu individu. Dan cairan ini disebut sebagai cairan interstisial. Nah, yang tadi sebagian besar cairan interstisial itu akan dikembalikan langsung ke pembuluh darah, sedangkan sedikit sisanya itu akan masuk ke dalam saluran limfatika membentuk atau menjadi cairan limfatika atau cairan getah bening. Fungsi yang kedua adalah mengabsorpsi lemak dari usus. Di sini sebenarnya tidak hanya lemak, tapi juga vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu juga akan diabsorpsi melalui sistem limfatika ini. Kemudian yang ketiga membentuk limfosit, dan yang keempat membentuk antibodi. Selanjutnya adalah menghindarkan penyebaran mikroorganisme. Selanjutnya kita akan lihat mekanisme pertahanan tubuh seperti yang ditampilkan pada tabel. Jadi secara garis besar, mekanisme pertahanan tubuh itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu mekanisme pertahanan non-spesifik atau disebut juga sebagai innate immunity atau imunitas bawaan, dan yang kedua adalah
mekanisme pertahanan spesifik atau learned immunity atau adaptive immunity. Innate immunity atau sistem imun bawaan ini merupakan sistem pertahanan lini pertama tubuh yang membantu pengenalan terhadap antigen asing dan memainkan peran penting dalam aktivasi sistem imun adaptif. Kalau misalnya kita lihat ciri-ciri khasnya, jadi innate immunity atau sistem pertahanan non-spesifik ini sudah ada sejak lahir dan ini tidak memiliki target tertentu. Jadi dia bisa mendeteksi semua benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Responnya cepat, terjadi mulai dari hitungan menit hingga jam. Kemudian respon ini biasanya akan memicu reaksi inflamasi. Nah, pada innate immunity ini dapat mendeteksi patogen yang masuk, namun dia tidak akan bisa mengenali antigen apa yang terdapat pada patogen tersebut. Innate immunity atau mekanisme pertahanan spesifik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu garis pertahanan pertama dan garis pertahanan kedua. Garis pertahanan pertama itu merupakan pertahanan fisik yang terdiri dari kulit, kemudian membran mukosa, kemudian sekresi dari kulit dan juga membran mukosa. Sedangkan garis pertahanan kedua ini terdiri dari sel-sel darah putih fagositik, misalnya adalah neutrofil, sel NK, makrofag, dan lain sebagainya. Kemudian protein antimikroba, di sini tidak hanya protein antimikroba saja, tapi juga protein antivirus atau biasa disebut juga sebagai interferon. Kemudian respon peradangan, juga ada sistem komplement sebenarnya. Mekanisme pertahanan spesifik atau adaptive immunity itu merupakan mekanisme proteksi yang memungkinkan tubuh mengenal dan juga memberikan respon kepada benda-benda asing yang lebih spesifik. Jadi kalau kita lihat ciri khasnya kembali, adaptive immunity atau pertahanan yang spesifik ini sifatnya spesifik dan dia berkembang karena ada induksi atau stimulasi oleh intervensi substansi asing yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Dan substansi asing ini nantinya akan menginduksi imunitas yang lebih spesifik yang disebut sebagai antigen. Nah, ini terdiri dari limfosit dan juga antibodi. Kalau tadi mekanisme pertahanan non-spesifik garis pertama itu yang fisik, yaitu kulit, membran mukosa, kemudian sekresi dari keduanya, ini tidak mampu mempertahankan tubuh itu dari serangan patogen, maka dia akan menembus pertahanan pertama ini menuju pertahanan kedua. Kemudian di pertahanan kedua akan dihadang oleh sel-sel darah putih, kemudian protein antimikroba maupun antivirus, respon peradangan maupun sistem komplement, dan kalau ini tidak berhasil menghalau lagi, maka akan menembus ke pertahanan yang ketiga atau pertahanan tersier ini. Dan di sini nantinya akan dilawan oleh limfosit dan juga antibodi. Limfosit sendiri ini ada limfosit T dan juga limfosit B. Sedangkan kalau antibodi ini merupakan suatu senyawa yang nantinya akan diproduksi oleh sel plasma. Sel plasma itu merupakan diferensiasi, ya, bentuk diferensiasi dari sel B sendiri. Ciri selanjutnya dari mekanisme pertahanan spesifik ini adalah respon yang terjadi itu setelah ada paparan yang pertama. Jadi responnya itu akan muncul setelah beberapa hari dan biasanya setelah ada paparan maka akan terbentuk suatu antibodi sehingga ketika ada paparan selanjutnya maka responnya yang dihasilkan itu akan lebih cepat daripada respon pada paparan yang pertama. Jadi jika bisa digambarkan, mekanisme pertahanan tubuh itu seperti benteng pertahanan. Nah, mekanisme pertahanan non-spesifik itu merupakan tentara yang berada di garis depan. Sedangkan mekanisme pertahanan spesifik itu semacam Kopassus. Jadi ini merupakan tentara yang memiliki keahlian khusus. Sehingga kalau misalnya mau bekerja karena dia itu harus memiliki keahlian khusus itu maka dia harus berlatih sehingga akan memberikan respon itu pasti lebih lama daripada yang non spesifik. Ya, sedangkan tentara yang ada di garis depan ya, yang pertahanan non spesifik ini ketika ada musuh
atau ketika ada serangan dari luar dan itu dikenali sebagai benda asing yang bukan dirinya, maka tanpa pandang bulu itu akan langsung dihancurkan. Dia tidak perlu mengenali bahwa benda asing ini A, B, C. Dia tidak perlu mengidentifikasi, tapi semua akan langsung otomatis dihancurkan, sehingga responnya itu relatif lebih cepat daripada mekanisme pertahanan yang spesifik. Respon kekebalan atau imunitas itu dapat terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kekebalan seluler dan juga kekebalan humoral. Kekebalan seluler ini adalah respon imun yang tidak mengikutsertakan peran antibodi. Jadi kata kunci pentingnya itu ada di sini ya. Untuk yang kekebalan seluler itu tidak ada peran antibodi, tetapi dia akan mengaktifasi makrofag, sel NK maupun sel T sitotoksik. Perbedaannya kalau humoral itu respon imun yang melibatkan peran antibodi yang menginaktivasi benda asing atau antigen. Oke, sekarang kita akan membahas tentang limfosit. Jadi limfosit itu adalah komponen darah putih yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dan bersirkulasi di dalam darah. Kalau kita lihat dari asalnya, limfosit ini berasal dari lymphoid stem cell. Nah, lymphoid stem cell kemudian berdiferensiasi menjadi limfoblast. Dari limfoblast akan didiferensiasikan lagi menjadi limfosit B, kemudian limfosit T, dan juga sel NK. Nah, kalau kita lihat di sini limfosit itu ada macamnya limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B ini berperan dalam pembentukan antibodi. Dia dihasilkan dan dimatangkan di sumsum tulang dan bermigrasi ke organ limfoid non-timus dan berdiferensiasi membentuk sel plasma dan sel memori B. Jadi ini sudah poin-poin pentingnya ya. Limfosit B itu nanti yang berkaitan dengan pembentukan antibodi. Dan ini dihasilkan dan proses pendewasaannya itu terjadi di sumsum tulang. Baru setelah itu akan dimigrasikan ke organ-organ limfoid selain timus, jadi non-timus. Ya, dia bisa berdiferensiasi membentuk sel plasma. Kalau tadi sudah sempat saya singgung, antibodi itu dihasilkan oleh sel plasma. Jadi limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dari sel plasma inilah nanti akan dihasilkan antibodi gitu. Sedangkan limfosit T ini berperan dalam pengaturan respon imun seluler. Perbedaannya adalah limfosit T ini sama dihasilkan di sumsum tulang, tapi dia dimatangkan di organ timus gitu ya. Nah, limfosit T itu juga berbeda dengan sel B dan sel NK karena pada limfosit T itu terdapat reseptor sel T yang nantinya akan memenuhi membran selnya. Reseptor sel T ini mampu mengenali berbagai jenis antigen yang spesifik yang nantinya dapat memicu respon imun. Jadi kalau sel B tadi untuk menghasilkan respon imun harus ada antibodinya, tapi kalau yang sel T ini tidak menggunakan antibodi untuk melawan kuman. Jadi dia hanya menggunakan reseptor sel T-nya saja. Sel T atau limfosit T ini berasal dari kata timus ya. Jadi T itu dari timus, berasal dari sumsum tulang dan bermigrasi ke timus. Di timus sel T akan berproliferasi dan menjadi tempat pelatihan sel-sel T-nya. Nah, migrasinya di sini melalui darah. Nah, sel T ini berdiferensiasi membentuk, sebenarnya ada 4 macam, ini kurang satu. Ada sel T helper, kemudian yang kedua sel T suppresor sitotoksik, yang ketiga sel T memori, dan yang keempat sel T regulatory. Saya akan bahas satu persatu. Dari yang pertama, sel T helper. Jadi sel T helper atau sel T pembantu yang namanya helper, maka dia akan membantu produksi antibodi oleh sel B. Dan selain itu dia juga akan memproduksi zat yang nantinya akan mengaktifkan sel T sitotoksik dan sel darah putih yang dikenal sebagai makrofag. Nah, sel T helper sendiri ini merupakan sel target dari HIV. Nantinya HIV ini kalau ada HIV masuk ya, dia akan menginfeksi sel T helper dan menghancurkannya. Nanti dengan memicu sinyal yang menyebabkan kematian sel. Nah, sel T helper ini biasa juga ditandai atau
disingkat kalau di buku-buku itu sebagai CD4+, jadi CD4+T itu adalah sel T helper. Nah, CD4+ ini memproduksi sitokin yang nantinya akan merangsang maupun meningkatkan diferensiasi dari sel B menjadi sel plasma. Dan kemudian makrofag nanti dia bisa memiliki aktivitas fagositik, kemudian mengaktifasi limfosit T sitotoksik dan memicu respon inflamasi. Jadi kalau sel T helper ini fungsinya yang dia nantinya akan membantu merangsang meningkatkan fungsi dari sel T sitotoksik, sel T memori, kemudian sel B dan juga makrofag. Selanjutnya adalah sel T suppresor sitotoksik atau dikenal juga sebagai CD8+ atau CD8+ ya. Jadi sel ini adalah sel yang spesifik melawan kanker atau virus. Nah, sel T sitotoksik ini juga merupakan sel yang nantinya akan menyebabkan penolakan pada organ transplant. Jadi dia akan menyerang jaringan organ asing ya, karena kalau organ transplant nanti akan dikenal sebagai organ asing, jadi akan diidentifikasi sebagai non-self atau bukan dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sel T memori. Sel T memori itu membantu sistem kekebalan tubuh mengenali antigen yang sudah pernah masuk sebelumnya. Jadi nantinya dia akan merespon dengan membentuk suatu memori, sehingga nanti kalau ada yang masuk lagi yang sama, itu responnya akan jauh lebih cepat dan memberikan responnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan sel T helper maupun sel T sitotoksik itu nantinya bisa berdiferensiasi juga menjadi sel T memori. Nah, sel T memori ini disimpan di kelenjar getah bening dan juga limpa dan dapat memberikan perlindungan seumur hidup terhadap antigen spesifik dalam beberapa kasus. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah sel T regulatory. Ini memang jarang disebutkan, hanya kadang-kadang ada di beberapa buku. Jadi sel T regulatory ini menekan respon imun sel B maupun sel T lainnya terhadap antigen. Jadi penekanan ini memang diperlukan agar respon imun itu tidak dikeluarkan secara terus-menerus. Jadi ketika tidak dibutuhkan lagi, maka sel T regulatory itu akan menekan aktivitas dari sel B maupun sel T sitotoksik. Selanjutnya adalah sel natural killer atau NK. Ini disebut juga sel pembunuh alami. Jumlahnya dalam darah itu ada sekitar 10-15% yang nanti fungsinya untuk membunuh sel yang terinfeksi virus. Sel ini tidak bersifat fagositik, melainkan menyerang membran sel sehingga menyebabkan lisis terutama pada paparan pertama. Dan ini sebenarnya tidak hanya membunuh sel yang terinfeksi virus ya, tapi juga sel kanker pun itu nanti juga bisa dibunuh oleh sel NK. Kerjanya ini sama dengan sel T sitotoksik sebenarnya, namun lebih cepat karena sel NK ini termasuk dalam mekanisme pertahanan yang non-spesifik. Jadi kalau yang sel T tadi masuk yang dia spesifik, kalau sel NK ini non spesifik, tapi sama-sama prinsip kerjanya sama. Nah, sel natural killer ini dia bekerja sebelum sel T sitotoksik menjadi lebih banyak dan berfungsi. Berikutnya kita akan membahas tentang antibodi. Antibodi itu merupakan glikoprotein yang bersirkulasi yang dapat berinteraksi secara spesifik dengan antigen. Jadi ini kata kuncinya, dia ini glikoprotein dapat berinteraksi secara spesifik dengan antigen. Dan ini terbentuk sebagai respon imun terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi antibodi ini disekresikan oleh sel plasma yang terbentuk melalui proliferasi dan diferensiasi limfosit B. Ya, antibodi biasa juga disebut sebagai imunoglobulin atau IG, dan ini ada macam-macamnya, IgE, IgA, IgM, IgG, dan juga IgD. Ini adalah struktur umum dari antibodi. Ada bagian light chain di sini dan di sini ada bagian heavy chain. Jadi light chain itu atau rantai ringan itu yang warnanya oranye di sini. Kemudian yang heavy chain atau rantai berat itu yang warnanya hijau.
Di bagian bawah ini adalah Fc region. Jadi Fc region itu merupakan bagian terminal karboksil pada rantai berat, ya ini pada heavy chains, di mana bagian ini nantinya akan dapat terikat pada sel. Jadi bagian ini nanti yang akan terikat pada sel ya, macam-macam sel. Kemudian bagian atas ini adalah antigen binding region. Jadi ini adalah bagian variabelnya atau bisa berubah-ubah. Ini merupakan daerah pengikatan antigen. Jadi kalau bagian Fc region ini adalah bagian di mana nanti dia antibodi itu terikat ke sel. Kemudian bagian antigen binding region ini nanti yang dapat berikatan dengan antigen atau yang dihasilkan oleh patogen yang masuk. Berikut ini adalah macam-macam antibodi. Kalau kita lihat pada tabel, ini IgG, IgM, IgA, IgD, kemudian IgE. IgG ini bentuknya monomer dan ini merupakan antibodi dengan jumlah paling besar di antara antibodi yang lain, jadi 75-80%. Kalau kita lihat keterangannya, presence inside other than blood itu ada di fetal circulation in pregnant woman. Jadi IgG ini merupakan satu-satunya imunoglobulin yang mampu menembus plasenta dan masuk ke sirkulasi transport di dalam fetus. Sedangkan antibodi yang lain, imunoglobulin yang lain itu tidak bisa. Dan ini fungsi utamanya adalah mengaktifasi fagositosis, kemudian netralisir antigen. Antibodi atau imunoglobulin selanjutnya adalah IgM. IgM itu bentuknya pentamer dan ini merupakan antibodi dengan ukuran yang paling besar di antara antibodi yang lain. Prosentasenya di dalam serum itu sekitar 5-10% dan terdapat di permukaan limfosit B. Untuk fungsinya, ini merupakan antibodi yang pertama kali diproduksi ketika tubuh itu memberikan respon imun. Selain itu, dia akan mengaktifasi komplement. Antibodi yang ketiga adalah imunoglobulin A. Bentuknya ini dimer atau trimer dengan adanya komponen sekretori di sini. Prosentasenya sekitar 10-15% dalam serum dan ini terdapat pada saluran-saluran yang menghubungkan bagian dalam tubuh dengan luar tubuh. Jadi di area-area sekresi seperti saliva, susu, kemudian air mata, dan lain sebagainya. Dan fungsi utamanya untuk proteksi pada mukosa. Yang keempat adalah imunoglobulin D, bentuknya monomer, dan ini prosentasenya paling kecil di dalam serum, jadi hanya sekitar 0,001% dan terdapat pada permukaan limfosit B. Imunoglobulin D ini memiliki fungsi sebagai reseptor antigen yang nantinya akan men-trigger atau memicu aktivasi dari sel B. Yang terakhir adalah imunoglobulin E, itu bentuknya monomer dengan prosentase sekitar 0,002% di dalam serum dan ini banyak terikat pada permukaan dari sel mast dan juga basofil. Dan ini memiliki fungsi yang spesifik juga, biasanya untuk menghancurkan parasit-parasit seperti cacing dan juga memberikan respon alergi, misalnya pada serbuk sari, alergi kacang, alergi debu, dan lain sebagainya. Jika tadi beberapa kali kita mendengar kata antigen, jadi antigen itu berasal dari kata anti yaitu melawan artinya dan juga genin yang artinya menghasilkan. Antigen sendiri itu merupakan substansi asing atau non-self yang umumnya itu mengandung soluble molecules seperti protein, polisakarida atau nukleoprotein yang nantinya bisa bereaksi dengan sistem imun atau antibodi kita. Dan ini biasanya terdapat pada bakteri, virus, ataupun sel tumor. Ini adalah skema atau gambaran dari respon sel B dan sel T terhadap antigen penginfeksi. Jadi kalau sel B itu nantinya yang akan berperan pada imunitas humoral, sedangkan sel T itu yang akan berperan pada imunitas seluler. Kalau kita lihat di sini, ini ada antigen yang masuk ketika ditelan ya atau masuk ke dalam tubuh melalui
cara apapun nanti yang akan menghalangi pertama kali itu adalah makrofag. Nah, makrofag ini juga bisa berperan menjadi, sel penyaji antigen atau antigen presenting cell. Jadi yang nantinya sel yang akan memperkenalkan jika ada benda asing itu ke sel T helper, di mana nanti sel T helper ini nantinya akan merangsang atau mengaktifasi sel T sitotoksik, kemudian menghasilkan sel-sel sitotoksik yang aktif dan juga sel T memori. Baru nanti akan terbentuk imunitas seluler. Nah, selain itu sel T helper itu juga akan merangsang aktivasi dari sel B menjadi sel plasma. Sel plasma ini nanti yang akan mensekresikan antibodi dan menjadi terbentuklah imunitas humoral. Sel plasma ini juga akan bisa menjadi sel B memori. Nah, antigen sendiri sebenarnya jika tanpa sel T helper itu bisa langsung juga mengaktifkan sel B maupun sel T. Nah, kalau di sini ini ada sel T helper. Sel T helper ini juga bisa berkembang menjadi sel T helper memori, di mana nanti akan merangsang aktivasi dari sel-sel baik sel B memori maupun sel T memori, sehingga ketika ada paparan kedua dari antigen yang sama, ini dapat memberikan respon yang lebih cepat. Sistem limfatika sendiri itu merupakan sekumpulan jaringan dan organ yang nantinya akan membantu membersihkan tubuh dari racun atau limbah apapun yang berbahaya terhadap tubuh, termasuk di dalam juga mikroorganisme jahat. Karena di dalam cairan limfatika itu akan terkandung sel-sel darah putih yang nantinya berfungsi untuk melawan infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh. Sistem limfa sendiri terdiri dari cairan limfa, kemudian pembuluh limfa, jaringan dan organ limfoid yang ini terdiri dari sumsum tulang, timus, tonsil, limpa, dan juga nodus limfatikus. Nah, nodus limfatikus ini banyak terdapat di ketiak, leher, dan juga paha. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang berwarna hijau, ini adalah pembuluh limfa. Ya, jadi pembuluh limfa itu mengalir kemana saja itu dapat dilihat pada aliran pembuluh yang tampak pada gambar. Di dalam tubuh itu terdapat 20 pembuluh limfa yang berukuran besar. Jadi kalau tadi yang warna hijau itu adalah pembuluh-pembuluh yang ukurannya lebih kecil, sedangkan pembuluh yang ukurannya besar itu ada yang warnanya biru. Di sisi kanan ini ada right lymphatic duct, ya, right lymphatic duct, sedangkan sisi kiri itu ada thoracic duct. Dan ini memang bentuknya tidak simetris. Jadi kalau kita amati gambar manusia di sini, yang sisi kanan itu warna yang gelap itu lebih sedikit, sedangkan warna yang terang itu lebih banyak. Jadi di sisi kanan itu coklat tua, sisi kiri itu coklat muda. Right lymphatic duct itu meliputi sebagian kepala, sebagian torak, kemudian alat gerak atas yang sisi kanan. Itu saja. Sedangkan thoracic duct itu meliputi kepala, sebagian kepala, kemudian torak, kemudian alat gerak atas yang sisi kiri, abdomen, dan semua bagian alat gerak bawah. Di sepanjang pembuluh limfatik ini terdapat organ yang disebut nodus. Jadi nodus di sini ini seperti bulatan-bulatan ini ya. Nah, nodus ini atau nodus limfa ini merupakan bagian yang nantinya akan menyaring cairan limfa. Di dalam nodus ini terdapat jaringan ikat yang bentuknya itu seperti sarang lebah dengan ruang-ruang yang penuh dengan sel darah putih. Jadi sel darah putih tersebut nantinya akan berfungsi menyerang virus atau bakteri apapun yang masuk ke dalam tubuh dan dibawa oleh cairan limfa. Tidak seperti pada darah yang mengalir ke seluruh tubuh secara berputar-putar sehingga disebut sebagai sirkulasi darah, cairan getah bening atau cairan limfatika itu mengalir hanya ke satu arah, yaitu nanti akhirnya akan menuju ke jantung. Jadi pada getah bening itu katupnya itu satu arah, mengalirnya ke arah jantung. Nah, kalau kita lihat arah alirannya ini seperti ini ya. Jadi ini dari jantung itu memompa darah, kemudian nanti begitu sampai di pembuluh kapiler, maka akan ada cairan-cairan plasma yang keluar ke ruang intersisial.
yang tadi sebagian besar akan dikembalikan lagi ke kapiler darah, namun sebagian kecil itu akan masuk ke saluran pembuluh limfatika. Nah, di sini ini ada masuk ke capillary lymph, kemudian masuk ke lymphatic vessel ya. Di sini ada lymphatic node atau lymph node. Kemudian nantinya di bagian sini ini ada collecting duct ya, lalu nanti akan dikembalikan ke jantung kembali. Nah, berikut ini adalah gambaran lymph capillaris. Jadi kalau lymph capillaris itu punya one way mini valve. Jadi dia hanya punya satu macam katup yang memungkinkan cairan itu untuk masuk tapi tidak memungkinkan cairan untuk keluar. Dan ketika masuk ini dia langsung mengangkut bakteri maupun virus yang ada di cairan ruang intersisial tersebut. Kemudian di sini limfot ini akan menghancurkan nanti sebagian besar patogennya. Jadi ini ya kalau kita lihat pada gambar yang biru dan merah ini adalah arteri dan vena. Sedang ini kapilernya di tengah. Sedangkan yang warna hijau ini adalah pembuluh limfatika. Nah, kalau kita lihat kita perbesar pada bagian pembuluh limfatika ini terdapat flap-like mini valve. Jadi seperti ada lipatan yang bisa membuka, di mana ini nanti cairan itu bisa masuk ke sini ya. Tapi ini cairan ini tidak bisa keluar, ketika sudah masuk ini tidak bisa keluar lagi. Lalu nanti akan dipompa ini menuju satu arah, jadi bentuk katupnya seperti ini, akan dipompa satu arah hingga nanti tujuan akhirnya adalah kembali lagi ke jantung. Pembuluh limfatik itu disebut juga pembuluh buntu. Jadi pembuluh ini memiliki banyak katup. Katup kalau kita perhatikan di sini ini ya banyak katup. Ini adalah openingnya atau bagian pintunya. Nanti di sini akan banyak katup dan ini satu arah. Jadi bentuk mulut atau opening atau pintu di sini ini memungkinkan cairan intersisial itu masuk, tapi dia akan menghambat cairan intersisial itu untuk keluar. Dan ini permeabel terhadap protein. Berikut ini adalah macam-macam organ limfoid. Yang pertama ada sumsum tulang, kemudian yang kedua timus, yang ketiga ada limpa, yang keempat nodus limfatikus, dan yang terakhir ada tonsil. Ketika embrio, sel darah itu dibuat di kantong telur. Nah, seiring pertumbuhan, fungsi ini diambil alih oleh limpa, kelenjar getah bening, dan juga hati. Selanjutnya, sumsum tulang itu mengambil alih sebagian besar fungsi hematopoietik, meskipun di tahap akhir itu diferensiasinya bisa jadi terjadi di organ yang lain. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, poin yang pertama, stem cell in red bone marrow give rise to undifferentiated lymphocyte. Jadi di sini stem cell itu dihasilkan di sumsum tulang merah. Nah, di sumsum tulang merah ini nanti akan dihasilkan limfosit B dan juga limfosit T, yang disebut juga sel B atau sel T. Nah, sel T yang belum mengalami pendewasaan itu akan dibawa ke thymus gland, di mana di thymus gland itu nanti dia akan mengalami maturasi atau pematangan menjadi sel T dewasa. Selanjutnya akan dibawa oleh aliran darah menuju nodus limfatikus atau lymph node. Di sini sel B itu tidak hanya dihasilkan di sumsum tulang, tapi proses maturasi maupun atau pematangannya itu juga terjadi di sumsum tulang. Sehingga nanti sel B dewasa atau yang sudah mature ini akan dibawa juga ke nodus limfatikus melalui pembuluh darah. Jadi nanti sel B dan sel T yang sudah dewasa ini bersama-sama ini akan juga dibawa selain ke nodus limfatikus akan juga dibawa ke lymphatic duct dan juga limpa. Timus ini merupakan salah satu organ limfoid yang dia terletak di atas jantung. Ya, ini merupakan organ kecil yang dia berfungsi dalam sebagai tempat pelatihan dan juga perkembangan limfosit T atau sel T. Nah, timus ini terdiri atas dua bagian yaitu medula dan juga korteks.
Dan pada timus ini fungsi utamanya adalah menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, terutama sel-sel kanker. Pada anak-anak, timus ini ukurannya agak besar, namun seiring dengan pertambahan usia, ya nanti begitu mencapai pubertas, ukurannya ini akan mengalami regresi. Jadi nanti maksimalnya sekitar 30 sampai 50 gram beratnya. Kemudian mengalami regresi dan pada akhirnya nanti akan digantikan oleh jaringan lemak. Bagian korteks ini terdiri atas populasi limfosit T atau sel T. Kemudian sel retikular yang tersebar, ya ini stellata ya, dan makrofag. Juga ada sel dendritik dan juga sel epitel. Limfositnya pada korteks itu belum matang dan akan bermigrasi ke arah medula, yaitu medula timus ya. Dan bagian korteks ini lebih kaya akan limfosit-limfosit kecil daripada bagian medulanya. Sehingga kalau pada pewarnaan preparat itu akan terwarnai lebih gelap. Berikutnya adalah bagian medula, ini banyak mengandung sel retikuler, kemudian limfosit ini ukurannya besar dan sedang, dan ini lebih jarang, ya, limfositnya itu lebih jarang. Memiliki struktur badan hasal, kemudian badan hasal ini tersusun atas sel-sel retikuler yang tersusun secara konsentris, jadi konsentris itu melingkar, yang telah berdegenerasi. Bagian medula itu memang limfosit T-nya itu lebih sedikit atau lebih jarang. Berikut ini adalah gambaran mikroskopis dari timus yang dia diwarnai dengan pewarnaan He. Kalau kita lihat pada gambar, ini ada gambar bulatan yang ukurannya besar. Ini merupakan epithelial reticular cell, di mana pada epithelial reticular cell ini memiliki nukleus eukromatik yang ukurannya besar dan morfologinya itu bermacam-macam. Namun biasanya bentuknya itu squamous atau stellata. Nah, sel-sel ini akan dihubungkan oleh desmosom membentuk sitoretikulum. Kalau kita amati gambar di sisi kanan, ini adalah tampilan dari timus yang dipotong secara melintang. Ini ada korteks, kemudian ini ada medula. Bagian korteks ini yang terwarnai lebih terang, sedangkan bagian medula ini yang terwarnai lebih gelap. Ini adalah kapsulnya. Nah, di tengah-tengah ini terdapat trabekula. Trabekula ini adalah satu jaringan konektif yang dia akan membagi bagian dalam timus itu menjadi bentuk lobulus-lobulus atau lingkaran atau bulatan-bulatan. Nah, daerah korteks ini terdiri dari populasi sel T limfoblas atau yang biasa disebut juga timosit, kemudian ada sel-sel epitelial, kemudian makrofag dan juga sel-sel dendritik. Sedangkan bagian dalam ini sel-selnya di sini ini kurang padat ya. Tadi jumlah sel T-nya itu sedikit. Bagian medula dari timus juga mengandung sitoretikulum dari sel retikular epitelial dan kebanyakan limfosit T-nya memang kurang padat. Nah, struktur ini disebut juga timik atau hasal corpuscle. Jadi ini merupakan ciri khas dari area medula. Ya, di sini ada hasal corpuscle. Ini bagian korteksnya, ini bagian medulanya. Limpa ini merupakan organ limfoid terbesar. Ini mengandung banyak sel-sel fagositik termasuk limfosit, makrofag, dan antigen presenting cell atau APC, dan juga ada kontak dengan darah secara langsung. Limfa sendiri merupakan alat pertahanan terhadap mikroorganisme yang menerobos masuk ke sistem sirkulasi. Dan letaknya limpa itu ada di sini ya. Jadi terletak di sisi kiri tubuh tepat di atas ginjal. Nah, organ ini berfungsi mengontrol jumlah sel darah merah dan penyimpanan darah dalam tubuh dan membantu melawan infeksi. Jika limfa itu mendeteksi adanya bakteri yang berpotensi membahayakan tubuh atau juga virus atau mikroorganisme lain dalam darah,
Maka limpa ini bersama dengan kelenjar getah bening akan mempromosikan atau melepaskan limfosit untuk melawan mikroorganisme tersebut. Dan limfosit ini salah satunya adalah limfosit B nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Sebelum saya menjelaskan fungsi dari limpa, jadi sebenarnya limpa itu dia fragil ya teman-teman. Jadi karena dia tidak memiliki kapsul, jadi dia ini cukup rentan ya. Kemudian warnanya itu merah gelap karena memang pada limpa ini banyak terdapat vaskularisasi. Manusia itu atau seseorang itu bisa hidup tanpa limpa ya, misalnya karena ada suatu penyakit atau cedera tertentu. Namun konsekuensinya ketika limpanya itu dihilangkan atau diangkat atau diambil, mereka menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Itu ya. Selanjutnya fungsi dari limpa itu sendiri yang pertama adalah mengakumulasi limfosit dan makrofag, termasuk di sini juga sel dendritik. Fungsi yang kedua adalah mendegradasi eritrosit. Jadi nantinya dia akan mengontrol jumlah sel darah merah yang ada dalam tubuh. Kemudian tempat pembentukan antibodi, selanjutnya pertahanan infeksi, kemudian mengatur penyimpanan darah dalam tubuh juga. Limpa itu tersusun dari limfosit, ya, ada makrofag dan juga antigen presenting cell atau APC. Kalau kita lihat strukturnya, limfa itu memiliki struktur yang dikenal dengan pulpa putih dan pulpa merah. Jadi ini limpa ya. Mohon maaf belum saya koreksi. Pulpa putih itu terdiri dari nodulus limpa yang dengan mata tampak berbintik-bintik putih. Sedangkan pulpa merah itu jaringan merah tua yang penuh dengan darah. Jadi kalau kita lihat pada gambar, ini yang warnanya merah, ini adalah pulpa merah, sedangkan yang putih ini adalah pulpa putih. Ya, yang bagian ini adalah pembuluh darah yang arteri dan vena yang warna biru dan juga warna merah di sini. Dan ini ada bagian trabekula. Jadi trabekula itu tadi adalah sama seperti timus. Jadi ini merupakan jaringan konektif yang akan membagi bagian dari suatu jaringan atau organ itu membentuk lobulus-lobulus. Ini bagian kapsulanya. Ya, jadi ini vena, sinusus vena. Kemudian ini ada arteriol dan juga kapiler di sini ya. Bagian pulpa putih itu utamanya nanti akan berperan pada pertahanan yang spesifik, jadi nanti akan melibatkan sel B dan juga sel T. Sedangkan pada pulpa merah ini utamanya untuk pertahanan yang non spesifik. Jadi nanti akan melibatkan seperti makrofag, kemudian sel dendritik. Bagian yang pulpa merah atau red pulp ini memang berwarna merah karena di sini banyak pembuluh darah sehingga banyak mengandung sel darah merah. Jika kita lihat pada gambar di atas ini adalah potongan dari limpa. Bagian terluarnya ini kapsul, kemudian di bagian sisi dalamnya ini terdapat red pulp, kemudian ini white pulpnya di sini, ini adalah arteri, kemudian ini vena. Jika kita lihat arah aliran darah yang ada di limpa, itu darah mengalir dari trabecular arteri menuju ke trabecular vein yang ada di sisi kanan. Nah, percabangan kecil dari arteri ini disebut central arteri. Ya, kalau di sini ini ada yang bagian white pulp, ini digambarkan dengan warna biru di sini. Yang biru muda itu adalah bagian yang kaya akan sel B. Sedangkan yang biru tua ini bagian yang kaya akan sel T. Dan di sekeliling yang dari white pulp itu terdapat marginal zone sinusus. Ya, sinus ya. Kemudian darah itu akan mengalir nanti akan menuju ke penisilar arteriol. Dari penisilar arteriol ini maka akan menuju ke closed circulation atau ke open circulation. Disebut sebagai closed circulation atau sirkulasi tertutup jika di bagian ujungnya itu berujung pada sinusoid. Jadi S ini adalah sinusoid dan disebut sebagai open circulation atau sirkulasi terbuka jika bagian ujungnya itu tidak terhubung ke sinusoid. Nah, dari sinusoid-sinusoid ini nantinya darah itu akan diproses
ke vena pulpa yang nantinya akan bergabung masuk ke dalam trabekula, ya, nanti masuk ke sini, nanti membentuk trabecular vein, ya. Nah, itu adalah arah aliran darah yang ada di limfa. Nodus limfatikus terdapat di sepanjang jalur pembuluh limfa, dan ini bentuknya seperti kacang kedelai, jadi bentuknya oval atau bulat kecil, kemudian diameternya itu sekitar 2-10 mm, dan ditemukan berkelompok. Pada nodus limfatikus ini dia akan menerima cairan limfa dari bagian-bagian tubuh yang lain. Fungsi utamanya itu sebagai filter atau penyaring, ya. Nantinya dia akan menginisiasi, jadi bagian ini nantinya akan menginisiasi respon imun, kemudian menghilangkan debris-debris dari respon imun tersebut. Jadi misalnya ada makrofag di situ, kemudian dia menghancurkan bakteri yang masuk. Nah, itu sisa-sisa atau debrisnya juga akan dihilangkan melalui nodus limfatikus ini. Kalau kita lihat ini arah alirannya, ya, ini dari afferent lymphatic vessel menuju ke efferent lymphatic vessel di sini, ya. Oke, di sini ada germinal center yang merupakan sel B. Kemudian ini ada bagian sinus, ada bagian kapsul. Jadi terluarnya ini kapsul, kemudian ada sinusnya, itu ya. Nodus limfatikus itu terbungkus oleh otot polos dan serabut elastik, ya. Jadi bentuknya itu seperti terbungkus kapsul, terdiri atas korteks dan juga medula, di mana di sini terdapat sel B dan juga sel T. Dan pada nodus limfatikus ini, sel B itu akan mengalami proliferasi menjadi sel plasma, yang nantinya di bagian ini nanti akan menyebabkan nodus limfatikus itu kaya akan antibodi. Nah, nodus limfatikus ini ditemukan di bagian aksial ketiak, kemudian sepanjang pembuluh darah besar yang ada di leher, sejumlah besar toraks dan juga abdomen, terutama di bagian mesenterisnya. Nah, nodus limfatikus ini akan memfilter mikroorganisme termasuk juga sel tumor, dan semua getah bening atau cairan getah bening yang dihasilkan itu pasti akan difilter setidaknya oleh satu nodus limfatikus sebelum nanti dikembalikan lagi ke sistem sirkulasi. Nodus limfatikus ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks dan juga medula. Korteks sendiri terdiri atas korteks luar, di mana korteks luar itu adalah bagian yang kaya akan sel B, dan juga korteks dalam, di mana pada bagian ini kaya akan sel T. Dan ada medula, medula ini terdiri atas korda medularis yang merupakan cabang perluasan dari korteks bagian dalam. Selanjutnya adalah tonsil atau amandel. Ini merupakan bagian dari sistem limfatika yang terletak pada sisi kiri dan kanan dan di belakang rongga mulut. Dan tonsil ini memiliki fungsi menjaga tubuh dari infeksi, khususnya infeksi pada saluran pernafasan dan juga faring. Nah, peradangan pada tonsil itu disebut tonsilitis, di mana pada peradangan kronis ini menyebabkan tonsil ini harus diangkat. Dan kalau diangkat memang kita tetap bisa hidup, tapi berakibat pada melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tonsil merupakan bagian yang peka terhadap infeksi bakteri, dan ini merupakan bagian yang kontak langsung dengan epitel saluran cerna. Terdapat tiga pasang tonsil. Yang pertama adalah palatin tonsil, kemudian lingual tonsil, dan juga pharyngeal tonsil. Ini merupakan slide terakhir dari topik sistem limfatika. Jadi pada tabel ini kalian bisa melihat persentase sel B dan sel T pada organ-organ limfoid. Jadi ini organ-organ limfoid, ada thymus, ada bone marrow, ada spleen, ada lymph nodes. Kemudian di sini juga kalian bisa melihat persebaran atau persentase dari sel T dan juga sel B pada darah. Yang perlu diingat di sini adalah pada bagian thymus itu dia mengandung hanya sel T saja atau sel limfosit T saja. Jadi 100% di sini limfosit T.
Kenapa? Karena nanti setelah sel T itu dihasilkan di sumsum tulang, maka proses pendewasaannya itu akan terjadi di timus, sehingga di timus itu 100% itu sel T. Sedangkan sel B-nya ini 0%, karena sel B itu dia setelah diproduksi, proses pendewasaannya itu terjadinya juga di sumsum tulang. Dan nanti setelah dewasa dia akan dikirimkan melalui pembuluh-pembuluh darah, melalui aliran darah itu ke organ-organ limfoid non-timus, jadi ke bagian-bagian lain selain timus. Nah, ini bisa dilihat persebarannya pada bone marrow, sel T-nya itu 10%, sel B-nya 90%. Spleen itu sel T-nya 45%, sel B-nya 55%, dan pada lymph node itu 60% sel T, sel B-nya 40%. Nah, itu saja untuk hari ini. Berikutnya kita akan belajar tentang sistem urogenital. Sampai ketemu pada kuliah selanjutnya.